perjalanan, Haris ini lagi-lagi ragu karena nggak berani menjalankan aksinya. Nah karena masih ragu ya, akhirnya dia pun minta diturunin di tengah jalan karena masih belum siap menjalankan aksinya. Tapi setelah itu karena dia yang lagi-lagi mikir kalau itu cuma satu-satunya jalan keluar, jadinya dia pun berusaha memberanikan diri lagi dengan nyari takso lain ya. Tapi setelah 3 kali nyoba, Haris ini masih tetap gak berani. Yang ujung-ujungnya dia pun balik lagi ke terminal Kampung Rambutan untuk ngambil motornya dan mikirin soal ini semua di terminal itu dari sore sampai malam. Terus malamnya di sekitaran jam 8 malam ya, karena dia yang udah kecapean, dia pun sempat numpang mandi di toilet terminal dan makan malam di sana. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi soal rencananya ya, akhirnya dia pun mutusin untuk tetap melancarkan aksinya dan berusaha memberanikan dirinya sendiri. Jadinya setelah tekadnya bulat lagi nih ya, di jam 10 malamnya dia pun naik bus Transjakarta untuk muter-muter Jakarta untuk nyari target lagi. Nah tapi setelah muter-muter ya, karena belum nemu target yang sesuai, ditambah dia juga yang udah lelah, akhirnya dia pun sempat berhenti di halte Transjakarta yang ada di wilayah Jembatan Besi Jakarta Barat. Karena udah ngantuk, dia pun sempat ketiduran selama beberapa jam di haltenya sampai dibangunkan sama petugas halte di jam 2 pagi. Nah karena ini ya, di jam setengah 3 paginya dia pun lanjut lagi naik Transjakarta untuk lanjut nyari target. Terus pas nyampe di kawasan Semanggi Jakarta Selatan, karena dia yang ngelihat ada beberapa taksol yang sedang ngetem di pinggir jalan ya, jadinya dia pun mutusin untuk turun di halte kawasan Semanggi. Di situ ya nggak jauh dari haltenya ya, dia pun langsung mendekati sebuah mobil Avanza warna merah yang sedang ngetem di pinggir jalan. Setelah memastikan kalau itu benar taksol, Haris pun langsung minta diantar ke perumahan Bukit Cengkeh yang ada di wilayah Depok yang berjarak sekitar 40 menit yang dia pesen tanpa menggunakan aplikasi. Drivernya yang bernama Pak Sony yang udah berusia 59 tahun yang sama sekali nggak curiga ya, langsung bersedia ngantar Haris ini biarpun tanpa menggunakan aplikasi. Karena ini ya, Haris pun langsung masuk ke mobil yang duduk di bangku belakang Pak Sony yang sebagai drivernya. Terus di sekitaran jam 4 subuh, pas mereka yang udah mau sampai di kawasan perumahan Bukit Cengkeh yang ada di Depok ya, Haris yang sebenarnya masih ragu-ragu sempat minta berhenti sebentar dengan alasan kalau dia mau nemuin temennya untuk minjam uang. Karena Haris ini ngaku kalau dia nggak punya uang sama sekali untuk ngebayar ongkos taksinya, jadi dia mau nemuin temennya untuk minjem uang. Karena ini Haris pun langsung turun dari mobil yang sebenarnya niatnya ya untuk memastikan lokasinya aman apa enggak ya, untuk dia melancarkan aksinya. Tapi karena di lokasi itu masih ada beberapa orang yang lalu lalang ya, jadinya Haris pun masuk ke mobil lagi untuk minta diantar ke lokasi tujuannya dengan nunjukin jalannya secara manual. Yang sebenarnya di sini ya, Haris ini tuh nyari tempat tersepi yang ada di wilayah itu yang cukup padat pemukiman. Pak Sony yang masih belum curiga masih ngikutin kemauannya. Nah terus nggak lama kemudian ya, Haris pun minta berhenti lagi di ATM dengan alasan mau narik uang tunai untuk bayar ongkosnya. Karena tadi katanya ya kalau dia nggak nemu temennya. Jadinya mereka pun berhenti. Yang mana di situ ya Haris pun pura-pura ke ATM yang padahal di situ ya dia sedang membaca situasi di luar mobilnya. Nah karena masih belum yakin juga dengan situasinya, Haris pun masuk lagi ke mobil dan mereka pun lanjut jalan lagi. Nah terus nggak lama kemudian ya, setelah mereka memasuki Jalan Nusantara yang ada di Kelurahan Tugu wilayah Cimanggis Depok, karena ngerasa situasinya yang sepi